Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Kali ini Renungan Harian ayat natsnya diambil dari Daniel 6 ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Seringkali kita menemukan bahwa kita menjadikan doa sebagai senjata terakhir atau senjata pamungkas ketika kita menghadapi pergumulan. Mengapa saya bisa simpulkan seperti itu? Karena begini, manusia dibekali oleh Tuhan dengan akal dan pikiran sehingga manusia bisa belajar dan berpikir melalui pengalaman yang sudah kita lewati ketika kita menghadapi pergumulan. Melalui banyak hal kita bisa belajar bagaimana untuk menghadapi pergumulan. Dan karena itu seringkali kita terjebak bahwa ketika kita menghadapi pergumulan, bukan doa yang pertama yang kita lakukan, tetapi kita mulai berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Dengan apa? Dengan akal kita, dengan pikiran kita, dengan pengalaman yang kita sudah lewati. Ini tentunya menjadi menarik karena dalam kisah di Perjanjian Baru ketika murid-murid Tuhan Yesus dalam Matius 8 ayat 23 dan 24. Kenapa ini menarik? Di sini menariknya adalah begini. Murid-murid Yesus sebagian adalah nelayan. Mereka terbiasa menghadapi badai, mereka terbiasa menghadapi ombak yang besar dan mereka punya pengalaman untuk itu. Tetapi yang menarik di sini mereka lupa bahwa di dalam kapal itu ada Yesus. Yesus ngapain? Yesus tidur. Padahal murid-murid tahu, murid-murid juga mengikuti Yesus naik ke perahu itu. Tetapi ternyata mereka tidak menjadikan Yesus menjadi yang utama dan yang pertama. Tetapi mereka berusaha mempertahankan kapal itu supaya tidak tenggelam. Setelah mereka tidak berdaya, setelah mereka putus asa, mereka baru datang sama Yesus. Ayat yang ke-25. Nih, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ini adalah kata-kata keputusasaan, kata-kata ketidakberdayaan. Ya, murid-murid punya pengalaman menghadapi badai, tapi ternyata pengalamannya tidak ada gunanya ketika tidak mengandalkan Yesus. Demikian juga kita punya pengalaman yang banyak menghadapi masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Tetapi pengalaman itu tidak ada gunanya kalau kita tidak datang kepada Yesus, tidak menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita, tidak berdoa, datang memohon pertolongannya. Berbeda dengan kisah Daniel tadi. Daniel tadi memberikan sebuah gaya hidup yang berbeda. Daniel tidak menempatkan doa sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir, bukan. Tetapi Daniel berdoa 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Daniel menjadikan doa sebagai gaya hidupnya. Daniel berpikir bahwa ketika tanpa doa dia tidak akan mampu bahkan menghadapi hal sekecil apapun. Oleh sebab itu Daniel benar-benar diuji di sini. Dia tetap setia berdoa. Bukan karena pergumulannya, tetapi seperti yang biasa dilakukannya. Bahkan ketika harus diperhadapkan dengan ancaman akan dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel tetap berdoa. Karena Daniel tahu bahwa doa adalah gaya hidupnya. Doa adalah kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu kita juga harus menyadari bahwa melalui doa kita bisa datang kepada Yesus, menyatakan bahwa Yesuslah yang utama dalam kehidupan kita. Supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ancaman apapun, pergumulan sebesar apapun, badai sebesar apapun,
kita bisa lalui karena ada kekuatan, yaitu doa yang kita biasa lakukan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.